Kumaha barudak? Bismillahirrahmanirrahim. Benderanya dikibarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi subhanahu al-wadihil burhan المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء، جامع العلماء الآملين والمشايخ وكل الأساتذة الذين يحضرون في هذا المكان المبارك، أشهدكم من أهل الخير وأشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, yang berkumpul bersama kita, para ulama-ulama kita, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para ajengan, para ustadz, para guru-guru sekalian, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, fala wallah, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sesepuh kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya, Allah menangkan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, dan juga panitia penyelenggara yang telah mengadakan dan mengumpulkan kita pada hari ini, dan juga salam penghormatan
saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan hari ini, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita mengagungkan seorang makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung, kita memuliakan seorang manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, kita membesarkan seorang kekasih yang dibesarkan oleh yang maha besar. Seluruhnya angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah, mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak wa syahrul maulidur rasul, tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Dan mudah-mudahan bil barakatir rahmanir rahim fahuwal malikul quddus, tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, alhamdulillah jam 10 lebih, kurang lebihnya jam 10.15. Pertanyaan saya ingin saya tanyakan kepada seluruh jamaah yang hadir, kira-kira acaranya mau dilanjut apa tutup? Kurang kompak, kurang semangat, lanjut apa tutup? Saya tanya, sampai zuhur siap apa enggak? Tapi panas, lapar, ngantuk, siap dilanjut? Betul. Saya pengen dengar semangat umat Islam yang hadir, angkat tangannya, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Maka jikalau ada yang besar kecuali Allah, itu kecil. Dialah Allah yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah dan hanyalah seorang hamba. Dialah Allah yang maha kasih, yang maha rahmat, yang maha bijaksana, dan yang maha memberikan nikmat kepada kita semua. Mana nikmat tersebut Allah berikan kepada kita dari dilahirkannya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhususnya pada kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan adanya nikmat tersebut kita bisa hadir dan berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirnya kalian pada ini tempat, duduknya kalian pada ini siang, yang mengundang kalian bukan saya. Saya nggak pernah mengundang kalian untuk hadir pada ini tempat. Yang mengundang kalian bukan dari para ulamanya, bukan dari para kiainya, bukan dari ustadznya. Yang mengundang kalian bukan dari aparatnya, bukan dari panitianya, tapi yang mengundang kalian hadir pada ini tempat, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalian hadir pada ini tempat, maka itu menjadikan asbabiyah kalian adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain Allah meridhai kalian pada hari ini, selain Allah berikan nikmat sehat kepada kalian, Allah Jalla Jalalah memberikan a'zam min ni'matillah, yaitu paling agungnya nikmat Allah,
paling besarnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah yang Allah berikan hanya kepada kita yang berkumpul pada ini tempat. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah Allah menjadikan kalian semua yang hadir pada ini tempat, mau yang duduk, mau yang berdiri, mau yang dekat, mau yang jauh, kalian semua Allah berikan nikmat, yaitu berupa Allah menjadikan kalian makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ingat saudara, patut kita garis bawahi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena saya duduknya di kursi, kalian duduk di bawah, lalu saya lebih mulia dari kalian. Bukan karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan dikarenakan sababiah harta yang kita punya. Sebanyak apapun harta kalian, semewah apapun rumah kalian, semahal apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat Anda seorang RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun pangkat jabatan Anda seorang presiden, belum tentu pangkat tersebut akan membuat Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan, seorang habib sekalipun, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, Habib, kok bisa begitu, Beb? Kami umat Islam yang hadir pada ini tempat, begitu banyak kami hadir, kami rela panas-panasan, kami rela kelaparan, kami hadir dan kami mengorbankan semuanya ini karena kecintaan kami kepada para ulama. Terlebih dalam peringatan hari santri, kami tidak akan menjadi santri yang baik kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena para kiai. Dan kami mencintai seorang ulama, kami mencintai seorang kiai, dan kami mencintai mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustadz mulia, ajengan mulia, abuya mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayo saudara, sama-sama kita buka kitab Safwatul Zubat di syair yang ke-8. Dalam kitab tersebut menyampaikan waqala fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, bi'ilmihi, maka dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya, ajengan mulia karena ilmunya. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama di zaman sekarang yang mengaku punya ilmu agama, bukannya menghidupkan agama Allah, tapi mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual agama, mereka menjual dalil, mereka menjual ayat hanya untuk kesenangan perut pribadinya. Maka apa yang terjadi saudara? Mu'adzab min qabli ubadil wathan. Itu ulama, itu kiai, mu'adzab, akan diazab oleh Allah min qabli, sebelum ubadil wathan, orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Tapi terus kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini dimuliakan karena apa? Maka jawabannya saudara, kita semua yang hadir pada ini tempat, mau yang ulama, mau yang bukan ulama, mau yang aparat, mau yang bukan aparat, kalian semua sama di hadapan Allah. Dan kalian dimuliakan oleh Allah sebagaimana yang Allah sambungkan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu, yang artinya qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa birrahmatihi, dan juga
kasih sayangnya Allah. Fabidzalika, dengan kedua perkara tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa saja? Yang pertama yaitu fadlullah, ataupun kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kemuliaan Allah? Yang mana kemuliaan Allah? Saudara, kemuliaan Allah itu banyak. Allah punya kemuliaan yang tidak ada barometer yang bisa menghitung dan mengukur kemuliaan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Wahaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Itu semua keagungan Allah, itu semua kemuliaan Allah, itu semua kebesaran Allah. Allah ciptakan surga, itu tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan keindahan alam, gunung, bukit, lautan, sungai, itu tanda kebesaran Allah. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan alam semesta? Maka saya tanya lagi, jawab yang lebih semangat, jawab yang lebih kompak. Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak bakal beres, saudara. Kita mau ngaji sampai malam nggak bakal beres, nggak bakal ketemu kalau tidak menggunakan ilmu Al-Quran. Nah, maka untuk menjelaskan ini ayat, kebetulan hari ini hari santri, saudara. Kalau kita hari santri nggak bahas tafsir nggak enak, saudara. Ayo kita sama-sama bahas ilmu tafsir untuk menerangkan dan menjelaskan ilmu ataupun ayat yang tadi Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini hampir mayoritas, subhanallah, ini yang hadir santriawan santriawati banyak, saudara. Jadi malu saya kalau bawa kitab-kitab kecil, saya malu. Bawa Jalalain, kalian juga udah ngaji Jalalain di pondok. Bawa Jailani, ulama juga udah pada belajar Jailani. Ayo kita bawa 4 kitab, yaitu kitab tafsirnya para ulama. Yang pertama kitab tafsir Adhur Mansur Bitafsir Bil Ma'thur, karangan Imam Ibnu Abbas. Buka lagi kitab tafsir Katsir, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Buka lagi kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, karangan Imam Bagawi. Jami'ul Bayan, karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalam kitab tafsirnya para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat, mau Jalalain, mau Jailani, mau seluruh kitab tafsirnya para ulama dalam arba' madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabali, semuanya i'tiqad sepakat bahwasanya fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah dalam ini ayat bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan indahnya alam, bukan manusia, binatang dan hewan, tapi fadlullah fi hadhil ayat fahuwal Quran, yaitu kemuliaan Allah di dalam ini ayat mencangkup seluruh firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah, itu Al-Quran sebagaimana fadlullah. Saya nggak bakal bahas panjang lebar tentang Al-Quran, saudara. Saya nggak bakal bahas panjang lebar tentang apa itu fadlullah. Yang ingin saya bahas yaitu wabirrahmati, ataupun dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bahas rahmatnya Allah? Karena rahmatnya Allah yang membuat kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalian semua yang hadir pada ini tempat, lamun cek Sunda nama sia sakabeh jamaah asup ke surga, lain ku sabab salat nasia, lain ku sabab puasa nasia, lain ku sabab sedekah nasia, lain, tapi sia asup ke surga lantaran ku sabab rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah yaitu Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Balik di tempat dia kaimah ayo jelema ngomong tah ini kencak Habib ini orang asup ke surga lain ku sabab sholat, terus arek naon orang sholat, arek naon orang sholat, arek naon orang zakat puasa, pan orang asup ke surga lain ku sabab eta. Maka saya jawab, ini kalian semua yang hadir pada ini tempat, kalian semua saya katakan kalian akan masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sataacan sia asup ka surga dilelepkeun heula di neraka. Sakumaha sia loba dosa sakitu di situ neraka. Menyebabkan orang asup ke neraka lantaran kusabab ninggalkeun syariat.
meninggalkan kewajiban, melaksanakan yang dilarang ku Allah, itu yang menyebabkan kita masuk dalam neraka. Tapi keimanan kita kepada Allah walaupun sekecil biji gandum, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, saudara, maka akan ketemu dapat satu jawaban. Jawaban yang kita dapatkan yaitu dimuliakannya kita pada kesempatan hari ini karena keterikatan dan terkaitnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad alladzi mata'allaq. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, yang terikatlah dia kepada baginda Nabi, maka itu akan dimuliakan oleh Allah karena keterikatan tersebut, karena keterkaitan tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apapun perkaranya, apapun ceritanya. Kok bisa? Ayo kita bahas lagi. Tadi saya bawa 4 kitab, sekarang kita bawa lagi 4 kitab, saudara. Kita bawa kitab yang pertama yaitu kitab Taqriratus Sadidah lil Alama Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Smith Al-Husaini Al-Syafi'i Madinah Al-Munawwarah, fahuwa min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Beliau ini saya punya guru, saudara. Beliau itu mengajar di pondok pesantren Hibah, di pondok pesantren Madinah. Beliau aslinya Indonesia, beliau kelahiran Indonesia, tapi menjadi ahli fatwa di Madinah Al-Munawwarah. Nah, Al-Habib Zain mengatakan dalam kitab Taqriratus Sadidah, ini kitab tentang fikih, saudara, menjelaskan bagaimana ubudiyah, bagaimana hablullah, ikatan kita kepada Allah. Saya nggak bakal bahas itu, ini semua santri pasti belajar di pondok pesantrennya. Yang ingin saya bahas ada satu hal yang menarik di dalam babul miyah. Buka kitab tersebut di bab tentang air. Dalam itu perkara ada satu poin yang menarik disampaikan dalam kitab tersebut. Afdhalul miyah arba'atul moya. Ada air yang paling diagungkan oleh Allah, air yang dimuliakan oleh Allah, air yang diagungkan oleh Allah. Apa saja air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi khariju ma baina yadayhi, yaitu air yang keluar dari tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, ma'uz Zamzam, air sumur Zamzam, yang mana insya Allah mayoritas jamaah pernah minum air Zamzam. Yang ketiga, ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar yang ada di surga Allah. Yang keempat, ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir sana. Itu afdhalul miyah, paling afdolnya air, paling baiknya air, paling mulianya air yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu 4 tersebut. Ini 4 poin, saudara, kita simpan baik-baik, kita simpan baik-baik. Apa saja 4 air tersebut kita simpan baik-baik. Saya mau buka kitab yang lain. Kalau tadi ngejelasin tentang air, kalau sekarang kita ngejelasin tentang apa? Buka kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajul Talibin. Hawashi Syarwani ini sebetulnya 3 kitab, saudara. 3 kitab tapi 1 pokok. Maksudnya gimana nih, saya jelasin dulu. Santri pasti nggak bakal aneh dengan yang namanya matan atau mutun. Matan atau mutun itu pokok daripada sebuah ilmu agama. Matannya Minhajul Talibin karangan Imam An-Nawawi. Itu kitab diambil, maaf, itu kitab punya penjelasan. Penjelasan dari matan namanya syarah. Syarahnya adalah Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar. Saya lupa, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani, saya lupa, saya sedikit lupa. Nah, Tuhfatul Muhtaj itu syarah, yang mana syarah itu punya penjelasan lagi, namanya Hawashi atau Hasyiyah. Itu Hawashi Syarwani karangan Imam Ahmad Asyarwani. Jadi ada 3, Hawashi, syarah, matan. Syarwani, Tuhfatul Muhtaj, Minhajul Talibin. Nah, dalam kitab Hawashi Syarwani ada satu hal yang menarik. Kalau tadi menjelaskan tentang air, kalau ini menjelaskan inna afdhalal layali arba'atil layali. Sesungguhnya ada 4 malam yang diagungkan oleh Allah, 4 malam yang dimuliakan oleh Allah, 4 malam yang dibesarkan oleh Allah. Apa saja ke-4 malam tersebut? Yang pertama, Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin.
Yang kedua, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhirahu, dan yang terakhir Lailatul Jumu'at, yaitu malam Jumat. Ada 4 malam, ada 4 air. Ketika kedua poin tersebut digabungkan, maka ada satu hal yang menarik dari kedua imam, dari kedua kitab yang berbeda, tapi ada satu poin yang menarik, yaitu dari kedua poin tersebut sama-sama yang pertama kali disebutkan adalah perkara yang terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama airnya Nabi, yang kedua malam Senin. Ini perkara yang terikat kepada Nabi, saudara. Padahal dari dua kitab berbeda, dari dua poin berbeda, dari dua imam berbeda, kok bisa jadi satu? Kok bisa ada satu hal yang menarik? Maka saya punya guru As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibni Alwi Ibni Abbas Al-Maliki Al-Hushaini Asy-Syafi'i Makkahul Mukarramah. Kalau di Indonesia beliau dikenal dengan Abuya Al-Maliki. Ini mufti min Makkahul Mukarramah. Nah, saya punya guru saat itu menyampaikan kepada guru saya As-Sayyid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Ibn Syihabuddin, yang mana saat itu beliau menyampaikan Lailatul Itsnain afdalu min kulli layali wa afdalu min Lailatul Qadar. Malam Senin itu lebih afdal dari malam apapun dan lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Nah, saat itu para muridnya bertanya, ya Syekh, ya Abuya, kok bisa? Allah mengatakan dalam Al-Quran Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasannya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa malam Senin lebih baik dari malam Lailatul Qadar? Maka dijawablah dengan syairnya Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi berkata dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Apa yang membuat malam Senin ini mulia? Apa yang membuat malam Senin lebih agung dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Karena sejatinya Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan surga, neraka, dunia dan isinya kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan salat, zakat, puasa, umrah, haji kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan saya dan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin itu malam yang menjadikan wasilah, yang mana pada malam tersebut terdapatnya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dikuatkan dalam hadisul qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflan. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat. Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar atau tidak? Betul. Saudara, saya sampaikan kembali, kita punya Nabi adalah afdal wa asyraful anbiya. Paling afdal dan paling mulianya kita punya Nabi. Ini tadi saya bawa dalil para ulama. Ulama-ulama yang saya bawa dalilnya, yang saya bawa kitabnya adalah ulama-ulama salaf. Tadi saya bawa dalil-dalil para ulama. Sekarang saya bawa dalil pribadi, dan ini hasil ijtima dan mujtama'nya saya pribadi, asal dari ijtihad bertahun-tahun. Saya punya dalil pribadi, saudara. Saya punya fatwa pribadi, dan saya punya ijtihad saya pribadi. Apa ijtihadnya saya? Allahun nada kullun nabiyyi bismihil mujarrad. Di dalam Al-Quran Allahun nada, Allah menyebutkan kullun nabi, seluruh nabi, bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Ini kalau yang hadir di sini ada santri yang hafal Al-Quran, bagus, kalian subhanallah. Ini kalau ada yang hafal Al-Quran, saya doakan biar kalian bisa ngasih mahkota kepada orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Boleh yang hafal Al-Quran tolong cek, cross cek hafalan saya.
takut saya menyampaikan salah ayat, takut saya menyampaikan salah harakat. Saya nggak hafal Quran, kurang lebih saya cuma 19 juz saya hafal. Buka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, wa qala fil akhar ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, ya Musa inni ana Allah, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya, ya Nuh innahu laysa min ahlik, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Allah menyebutkan nama-nama para nabi bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Beda ketika Allah sebutkan kita punya nabi, sudah. Maka Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi kulli azwaj, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah berikan julukan dan panggilan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bib, ada kok Bib ayat yang nyebutin dengan namanya doang. Mana ayatnya? Ayo kita baca saudara. Qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Allah berikan kembali julukan rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya lagi, semua jawab yang kompak, kita punya nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar atau tidak? Umat Islam yang hadir pada ini tempat, saya tanya jawab yang kompak, cinta sama Nabi? Betul. Siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap membesarkan Nabi, siap berkorban harta untuk Nabi, siap berkorban nyawa untuk Nabi. Betul. Takbir. Saudara, tadi saya sampaikan bahwasanya kalian katanya cinta sama Nabi. Kalau umat Islam pasti semua cinta sama Nabi, betul. Tapi banyak yang mengaku cinta sama Nabi, tapi nggak punya akhlak sama Nabi, nggak punya adab sama Nabi. Hilang akhlaknya, hilang adabnya. Maksudnya bagaimana? Contoh nih, maaf saya kasih tahu kepada kalian. Ini biar nggak terlalu mencabang-cabang nanti kemana-mana. Karena umat Islam sama sekarang itu banyak ngikutin karena viral, saudara. Oh ada yang viral diikuti, oh ada yang viral diikuti. Ini zaman sekarang pasti kalian tahu satu qasidah, yang qasidahnya itu ya nafsuti, ya nafsuti, nafsuti, ti. Betul atau tidak? Ini kalau anak hadroh di sini pakai qasidah kayak begitu, kalian bukan umat Nabi. Ini qasidah apa? Maaf, maksudnya kenapa? Qasidahnya bagus. Ya nafsuti bibilika. Oh itu bagus. Itu bagus, syairnya bagus. Cuman banyak zaman sekarang qasidah syairnya para ulama yang memuliakan Nabi tapi disetarakan dengan dangdutan ataupun jaipongan. Lagi dengan gaya-gaya kayak begitu. Ini gak ada akhlak sama Nabi, saudara. Gak ada akhlaknya sama Rasul. Apalagi kemarin saya ngeliat di TikTok itu, subhanallah, lagu salawat ya nafsuti langsung cosplay jadi ular. Ada itu viral, videonya itu viral. Satu kalau masalah pakai baju hijau itu orangnya. Ini nggak ada akhlak, saudara. Ingat, la talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan mencampur adukan yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Ini banyak juga ada kalau qasidah zaman sekarang nih, maaf saya masih mau kasih tahu sama kalian. Ada syair pacaran tidak perlu, yang ngomongnya malah pacaran. Ini kan kayak begini kacau. Maulid jadi tempat untuk cari ajang pacar, saudara. Sholawat jadi tempat untuk ajang pamer, untuk memperbaiki. Wah saya pang aingna, pang alusna. Ini hati-hati, saudara. Ini gak ada akhlaknya sama Rasul, gak ada akhlaknya sama Nabi. Apalagi begini, saudara. Ini saya kasih tahu lagi. Ada satu zaman sekarang, seorang ulama masyhur, dai kondang, tukang ceramah. Orang mana? Orang Jawa Barat kok. Orang Sunda, saudara. Ini subhanallah, lagi ceramah. Ini saya bikin sakit hati sama dia ini.
Saya sakit hatinya apa? Dia lagi ceramah mengisahkan kisahnya baginda Nabi. Saya tanya, bagus atau tidak? Mengisahkan kisah Nabi bagus, menjadi kisah tatbiqiyah, menjadi pembelajaran untuk kita. Tapi cara mengisahkannya itu yang kurang ajar. Emang gimana cara mengisahkannya? Ini saya kasih contoh saja ya. Kalau saya sebutin namanya kalian semua tahu, pasti kenal kalian. Lumayan terkenal saudara. Apa contoh ceramahnya? Ini saya ngambil sepotong aja. Sisanya kalian bisa lihat di YouTube. Baheula si Abu Bakar jeung si Muhammad kieu di Gua Hiro. Ada lagi yang bilang baheula Abdullah bin Abu Bakar adalah orang yang membunuh daripada Sayyidina Utsman. Ada lagi yang membuat fitnah baheula sebenarnya nama Muhammad kieu. Ini membuat sebuah propaganda fitnah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nggak usah fitnahnya dulu kita bahas. Nggak usah fitnahnya dulu kita bahas dengan kalimat penggunaan kalimat si, saudara. Ini kalau dalam bahasa Sunda ini si itu apa ya? Kasar ya? Ngaremehkeun. Nggak usah dipakai kalimat si. Pakai namanya aja. Nyebutin nama sahabat dengan namanya doang. Seakan-akan nyebutin kayak kos babaturan sorangan. Contohnya begini, ini kalau orang Sunda saya kasih tahu beda sama saya. Saya bukan orang Sunda. Saya kelahiran Melayu, tulen saya Melayu. Saya kelahiran Sumatera. Jadi kalau kalian lihat gaya bicara saya jangan kaget. Yang orang Sumatera bicaranya keras-keras sudah. Nggak bisa disamakan dengan orang Sunda. Orang Sunda top markoto. Saking sopannya orang Sunda, itu kalau mau lewat bilang apa? Punten. Itu kalau di Sumatera kalian bilang permisi, apa kata orang sana? Apa kau? Ngajak ribut kau? Apa bunuh kau? Kita bilang permisi itu kayak ngajak ribut sudah. Kayak seakan-akan nantangin dia. Maaf, kita kalau lagi lewat klakson, kan kalau sini punten klakson ya. Itu kalau di Sumatera beda, klakson. Ngapa kau? Ngamboi motor kau, pamer motor kau. Itu kata mereka. Dan tapi orang Sunda ini Masya Allah, mereka punya satu bahasa Indonesia tapi banyak bahasa Sundanya. Contoh, kalau makan tuh banyak bahasanya. Yang saya tahu bahasa Sunda makan itu neda, mam, tuang, jajablog, lolodog, tetageg, nyatu. Benar? Benar nggak? Benar kan? Contoh ini contoh. Sia salaku santri ngomong ke babaturan sia, babaturan sia nanya, eta kiai keur di mana? Sia ngajawab, eta kiai keur nuju lolodog. Pantas atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Sama kiai aja harus kita punya adab, apalagi sama Nabi. Contoh lagi, contoh. Kalau panggilan kan zaman sekarang untuk seorang ulama ada panggilan ustaz, kiai, ajengan, abuya, mama. Kalau di Garut itu apa? Kalau nggak salah, aceng ya. Aceng. Kalau di Tasik apa? Ajengan ya. Itu kan panggilan untuk seorang ulama. Contoh nama ulamanya nggak usah nama orang lain, nama saya aja deh, Reza. Soalnya kan nama Reza pasaran sudah. Ente buka tong sampah ada nama Reza. Saking banyaknya nama Reza. Ada Reza Rahardian. Ada lagi Reza Octavia yang saya tahu. Terus Reza Onta Arab. Ya, terus siapa lagi? Ya saya satu lagi mungkin ya. Sebetulnya saya punya nama tuh bukan Reza, tapi Riza. Kalau Arabnya Ro iya Zai Ali Riza. Cuman masuk Sunda jadi kacau nama saya. Ada yang manggil Reza, ada yang manggil Reja. Pakai J bukan pakai Z. Ada lagi kalau orang Sunda ini nama bagus, Khairuddin. Bagus namanya. Dipanggilnya apa? Udin. Apa lagi? Banyak nama-nama kalau udah masuk Sunda punya julukan semua. Banyak nih subhanallah. Singkat cerita begini saudara. Contoh ada dua orang, yang satu Reza tukang cilok, tukang bakso, tukang es dawet. Kira-kira dipanggilnya Amang atau Kiai? Amang ya? Gak mungkin tukang cilok dipanggil ajengan, kecuali emang ajengannya jual cilok. Tapi kalau ada seorang kiai dipanggil Amang, kira-kira pantas apa enggak?
dipanggil pak kali ya pak, nggak pantas. Jangan pun kiai deh, maaf, orang udah berangkat haji pulang haji nggak dipanggil haji sok ngada. Bener, jelema nunggus mangkat haji pulang haji dipanggil haji ngada. Itu tadi dipanggil haji unggul ngadat. Kumaha nabi, kumaha rasul. Emang si nabi nggak bakal marah, enggak. Nabi itu rahim, nggak bakal marah. Cuman ta'adduban umatilan nabi. Ini adalah adab umat kepada orang yang dicintainya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Lanjut apa enggak? Jam 11 ini bentar lagi. Lanjut. Zuhur di sini jam berapa? Jam 12 kurang ya? Oh, masih ada waktu lagi. Kira-kira kurang lebih 45 menit lagi, insya Allah. Saudara ikhwan rahimakumullah. Tadi saya sampaikan bahwasanya kemuliaan yang kita punya dikarenakan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Habidzalika falyafrahu. Maka kita lanjut lagi, dengan perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang salah satunya adalah baginda Nabi. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dan berbahagia dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maksudnya bagaimana? Contoh, ini sebetulnya ngapain sih kalian hadir pada ini tempat? Ngapain kalian capek-capek panas-panasan sekarang kesini? Ngapain? Ngapain kalian kesini capek-capek? Ngopi. Kalian di rumah bisa lebih ngopi lagi, bisa lebih santuy lagi, bisa lebih nonton lagi, nyantuy bari HS ngeunah di imah. Ngapain capek-capek panas-panasan kesini? Ngapain? Maka jawabannya, kita hadir pada ini tempat karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini juga menjadi jawaban, saudara, kalau seandainya ada yang bertanya kenapa kita hanya merayakan hari lahirnya Nabi, kenapa kita tidak merayakan haulnya baginda Nabi. Toh kalau seorang ulama meninggal ada haulnya, kiai meninggal ada haulnya. Contoh, gak usah jauh-jauh, saya punya kerabat, saya punya guru, dan saya punya dambaan di Banten, Tanara, Abuya Uci Tertusi. Ini saya hormat sama beliau, saudara. Ya subhanallah, Abuya Uci Cilongok, subhanallah, saya punya guru, Allah yarham. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Abuya Uci sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Beliau setiap tahunnya ada haul. Mungkin kalau di pondok pesantren ada pendiri, setiap tahunnya ada haul juga. Setiap di pondok pesantren, kalau pendiri sudah meninggal, maka santri-santrinya akan mengikuti, akan memperingati haul bagi pendiri pondok pesantren tersebut. Gak usah aneh, itu sudah menjadi kewajaran. Tapi kenapa kalau Nabi nggak ada haulnya? Maka jawabannya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan kelahirannya, bukan bersedih atas meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini ngomongin masalah Abuya Uci, saudara. Ngomong masalah Abuya Uci, ini saya sedikit ada ingin bahas, saudara. Sebetulnya saya nggak mau bahas, males saya bahasnya. Kenapa saya males bahasnya? Sarua kos nyuapan sorangan. Ini sebetulnya harusnya para ulama dari kalangan ajami, dari kalangan ahwal, yang mereka harus menyampaikan kitab Asyaraful Mu'abbad li Ali Muhammad karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, sampaikan kitab Ihya'ul Mayyit karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan buka tentang kitab dari kitab Riyadhus Shalihin halaman sekian-sekian, saya lupa, di bab ada tentang bab Ahlul Bait Nabi. Harusnya disampaikan. Kenapa? Maaf, saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian pernah tinggal di Banten, sebetulnya saya juga dulu pernah dakwah di Banten, saudara. Sebetulnya saya punya bahasa Sunda itu kasar, cuman saya agak sedikit nahan-nahan ini biar nggak keluar Sunda kasar. Saya sedikit tahan-tahan, saudara. Soalnya biasa aing ngomong sia aing, cuman saya tahan, takutnya kurang adab di sini. Nih saya kasih tahu, saya dulu pernah di Banten. 3 tahun saya dakwah di Banten, di suku Baduy, Kecamatan Lewidamar, Provinsi Banten. 3 tahun saya dakwah di Baduy pedalaman, tanpa gunakan yang namanya koneksi, tanpa gunakan yang namanya HP. Bener-bener aing kos Tarzan dari itu. Wah, sebulan 2 bulan aing geus lieur geuring hayang keluar. Tapi 3 tahun betah aing jadi tuh nepi ka ayeuna mun hayang deui aing.
Kita unggal tahun, setahun saya balik ke Abuya Uci, setahun saya balik ke Abuya Qurtubi. Itu saya kasih tahu sama kalian, selagi Abuya Uci masih hidup, kiai siapa seperti Imaduddin Utsman nggak bakal ada muncul, saudara. Imaduddin Utsman nggak bakal berani koar-koar kalau Abuya Uci masih hidup. Gak bakal ada yang berani menyelewengkan, apalagi menistakan seorang habaib. Kalau Abuya Uci masih hidup, nggak akan ada berani, sudah. Selagi Abuya Uci masih hidup, Abuya Uci sudah meninggal, banyak keluar orang-orang yang membuat fitnah, yang membuat sebuah propaganda, membenturkan antar ulama pribumi dengan habaibnya. Maaf saudara, saya selaku dzurriyyatur Rasul min Bani Hashim wa bin Ba'alawi, ana Reza bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Syekh bin Abdurrahman bin Syekh bin Syahabuddin Asghar bin Abdurrahman bin Syahabuddin Akbar hatta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah mencari panggung, apalagi berniat untuk menyaingi para ulama pribumi. Saya nggak minta dihormati, saya nggak minta dimuliakan, saya nggak minta dihargai, dan saya tidak pernah memuliakan, maaf, saya tidak pernah meminta dimuliakan dari seorang ulama pribumi, nggak pernah. Maaf, saya pindah ke Ciamis, berapa kali saya disuruh untuk pimpin pondok pesantren ini, untuk diwakafkan ini, untuk diwakafkan ini. Wallah, saya berikan kepada para ulama yang lain karena saya tidak mencari panggung di tempat Jawa Barat ini, dan saya tidak minta untuk dimuliakan. Tapi ketika ada sebuah propaganda ini, maaf saudara, al-wajibat, kemuliaan yang diwajibkan dalam perkara ini yang memerintahkan bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Katsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, lamma nazala hadhil ayat qul la as'alukum alaihi al-ajra illa al-mawaddata fil qurba, qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, la as'alukum, kau tak minta apapun balasan kepada umatmu, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali berlaku baik kepada keluarga. Maka dijelaskan, wa qalul ashab, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man garabtuka haula alladhina wajabat alaina mawaddatahum, wahai Rasul, siapa keluargamu yang diwajibkan bagi kami untuk berlaku baik kepada mereka? Fahuwa min ahlul kisah Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa itratuhumma, dan mereka adalah anak cucu keturunan daripada Sayyidina al-Imam, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa keturunan dari Sayyidina Fatimah wal Hasan wal Husain, dan sampailah zaman sekarang. Saudara, yang minta penjelasan seperti ini bukan dari para ulama, bukan, tapi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi hum itrati khalaqa min tinati fawailul lil mukadzibin ala bifadlihim, man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Wa qala fil hadits al-akhar, man mata hubbu ali Muhammadin famata syahidan, wa man mata bughdu ali Muhammadin famata kafiran walau kana al-abid. Saya nggak bakal ngejelasin tentang ini hadis, insyaallah tahu semua tentang artinya. Cuman saudara, ingin saya sampaikan satu propaganda, yaitu propaganda yang disebut dengan Imaduddin Utsman. Makanya saya sampaikan, ilmu itu tak selalu menolong kita, ilmu tidak selalu menolong kita dan memuliakan kita. Bahkan terkadang banyak orang-orang para ulama yang terpeleset karena ilmunya. Mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena ilmunya yang mereka punya, tapi tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dijadikan sebagai tatbiqiyah untuk kehidupannya. Dua poin yang bakal saya dapatkan. Yang pertama, kalau seandainya nisbat nasabuhu ila sallallahu alaihi wasallam dikatakan munqati, dikatakan terputus, maka Imaduddin Utsman telah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalah. Kenapa? As-Sayyidil Imam fi akhir zaman fahuwa al-Mahdi, Imamul Mahdi di akhir zaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, fahuwa min atrati, dan dia termasuk dari keturunanku. Maka ketika menyampaikan nasabnya para habaib terputus, maka Imam Mahdi pun tidak akan ada. Kalau menyampaikan nasabnya para habaib terputus, maaf, berarti sama Imaduddin Utsman menyatakan 8 dari 9 wali songo bukan habaib, sedangkan 8 dari 9 wali songo fahuwa min itratur rasul, mereka semua adalah itratur rasul, yaitu darah yang sanadnya, darahnya, nasabnya menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Poin yang kedua saudara,
Ingat, dari zaman dulu udah banyak orang-orang yang menisbatkan, bahkan mengatakan nasabnya Nabi itu terputus. Banyak orang-orang mengatakan Nabi nggak punya anak laki-laki, nggak bakal ada penerusnya. Bahkan maaf sudah, yang membenci seorang dzurriyyatur Rasul dan ahlul baitin Nabi, Sayyidil Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, fahuwa syababul jannah. Sayyidina Hasan ini syababul jannah, pemuda surga. Itu yang mengatakan Nabi. Siapa yang membunuh Sayyidina Hasan? Yang membunuh Sayyidina Hasan bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang jauh. Istrinya sendiri yang meracuni Sayyidina Hasan. Dibunuhnya Sayyidina Hasan atas perintah Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Al-Husain, adiknya Sayyidina Hasan, dipenggal lehernya di padang Karbala. Siapa yang membunuh? Bukan orang-orang jauh, yaitu para anak-anaknya sahabat Nabi terdahulu. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, cucu dari sahabatnya Nabi, yang membunuh daripada cucunya Nabi. Jadi maaf saudara, saya punya guru. Ini saya sedikit cerita. Saya punya guru dikatakan wali jadab. Ini wali, tapi udah madzub, udah hilang akalnya, udah betul-betul hilang akalnya. Dan kalau kata orang Sunda, kalau kata orang-orang zaman sekarang itu, si pahit lidah, mulutnya itu selalu terjadi apa yang diucapkan. Singkat cerita, ada orang ibu-ibu datang kepada saya punya guru. Saat itu kebetulan masih ada saya. Datang, ini ibu biasa sama suaminya, sama bapaknya minta doa. Minta doa, Beb, mohon doa Beb, doain anak saya biar otaknya encer. Dan subhanallah, bukannya pintar, pulang dari itu tempat kecelakaan, itu anak kecelakaan, otaknya udah terlindas, nggak ada lagi, otaknya encer semuanya. Makanya kalau sama wali majdub itu nggak boleh sembarang minta doa, saudara. Harus benar minta doa. Dan saya pindah ke Ciamis atas perintah saya punya guru. Saya lahir di Sumatera, saya besar di Bogor. 2021 saya diperintahkan oleh saya punya guru ini untuk pindah ke Ciamis. Apa kata saya punya guru? Maaf, di Ciamis itu semangat Islamnya kuat, santrinya sangat kuat kokoh, dan mereka sangat cinta kepada para nabi. Tapi sayang di Ciamis nggak ada habaibnya, nggak ada yang menjadi paku di tempat sana. Maka pindahlah engkau ke Ciamis. Saya pindah ke Ciamis atas saya punya perintah punya guru. Singkat cerita, saya punya guru bilang apa? Pindahlah ke Ciamis, sampai 2030 harus sudah siap semuanya. Apa maksudnya? Karena sebentar lagi akan timbul zamannya para nabi, terjadi dalam satu zaman. Maksudnya bagaimana? Zamannya Sayyidina Adam alaihissalam, adik dengan kakak bunuh-membunuh. Zaman sekarang ada apa enggak? Banyak, hanya kata warisan. Bukan hanya bunuh, mungkin musuh-musuhan, hanya kata warisan. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, istri ngebangkang sama suami. Zaman sekarang ada apa enggak? Banyak. Zaman Nabi Lut, laki sama laki, perempuan sama perempuan, banyak apa enggak? Zaman Nabi Sulaiman, manusia dengan jin bersekongkol. Zaman sekarang ada apa enggak? Ngaku Islam tapi bawa sesajen, ngaku Islam tapi nyembah pohon. Ini kan banyak ya kayak begini, bersekutu sama jin, syirik ini namanya. Zamannya Nabi, fitnah terjadi kepada para sahabat Nabi, fitnah terjadi kepada para ulama-ulama di zaman tersebut, dan fitnah terjadi kepada ahlul bait Nabi. Maka semuanya itu terjadi di zaman sekarang. Maka apalagi kata saya punya guru, sebentar lagi bakal ada 3 tahun kemarau, dan itulah sebagai tahun penyambutan dan bai'atul kubra, bai'at terhadap Imam Mahdi. Apa maksudnya? 3 tahun kemarau. Tahun pertama Allah tahan 50% air dari langit dan bumi. Tahun kedua Allah tahan 75% air dari langit dan bumi. Tahun terakhir Allah tahan 100% air dari langit dan bumi. Sekarang di Tasik tempat sini kemarau udah panjang apa belum? Ya. Udah panjang ya? Udah lama nggak turun hujan? Wallahu a'lam bi. Saya nggak bilang ini tahun yang pertama, saya nggak bilang. Cuman bagi kita maka sepatutnya ikhwan rahimakumullah, saya sampaikan kepada kalian, dalam perkara tersebut yang sudah terjadi di zaman sekarang ini menjadikan benteng untuk kita semuanya. Dan maaf, yang menjadikan keselamatan kita adalah ajaran agama, bukan ajaran duniawi. Agama yang akan menjadikan penyelamat untuk kita. Nabi SAW sekarang sudah tidak ada,
maka ingat, ikutilah warisatul anbiya, yaitu pewarisnya para nabi. Siapa mereka? Yaitu para ulama yang saleh, yang istiqomah, yang mengikuti dan apa menjalankan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dan maaf, para santri, ingat saya sampaikan kepada kalian, santri punya keluarga, punya ibu punya anak santri. Allah bersyukur bu, lebih baik ibu jadi punya anak-anaknya masuk pondok pesantren daripada sekolah. Ini saya kasih tahu lagi, kalau ada yang hadir pada tempat ibu bapak punya anak sekolah, maaf saya katakan bukan mendoakan, saya cuma pengen nanya, apakah ibu dan bapak bisa ngejamin anak ibu masih merawat? Apakah ibu bapak bisa ngejamin anak ibu nggak pernah dicocang-cocang sama laki-laki di luar sana? Sama sekarang subhanallah saudara, maksiat bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang yang paham agama aja bisa maksiat zaman sekarang. Nggak usah jauh, di Bandung ada kiai punya pondok pesantren masuk penjara, kasusnya memperkosa 8 santriwati yang dia punya. Na'udzubillahi min. Ini maka saya sampaikan kepada kalian, zaman sekarang yang kacau udah makin kacau. Maka kalau bukan karena kedepannya, maaf, kita nggak ada yang tahu 20 tahun ke depan bagaimana, kita nggak ada yang tahu 30 tahun ke depan bagaimana. Yang bakal merasakan orang yang masih muda. Maka syubbanul yaumur rijalul khat, pemuda-pemudi di masa depan itu yang bagaimana pemuda-pemudi zaman sekarang. Kalau sekarangnya baik, maka pemimpinnya akan baik, yang depan nanti akan baik. Maka apalagi santri, kalian semua ini subhanallah, Allah, saya mondok 8 tahun aja nyesel saudara. Saya mondok 8 tahun nyesel. Nyeselnya kenapa? Kenapa nggak saya keluar, nggak usah keluar dari pondok, pengen mondok terus, pengen belajar terus. Saya merasa kurang 8 tahun aja masih kurang, apalagi yang masih baru 2 tahun 3 tahun. Maka saya sampaikan kepada kalian, santri yang ada di zaman sekarang, mereka adalah orang-orang yang berbakti untuk negeri di masa depan kelak. Dan seorang santri itu dididik oleh para ulama, dididik oleh para kiai. Ingat kalian, kunci keberkahan ilmu yang kalian punya terdapat para guru kalian, terdapat ada di guru kalian. Tapi jangan sembarang ngambil berkah. Soalnya kenapa? Kasus kiai yang di Bandung masuk penjara itu ngomong begini, santriwati mun sia ilmu hayang barokah, pijitkeun heula aing. Jadi disuruh pijitin dulu biar ilmunya berkah. Habisnya apa? Bukan pijit biasa, pijit plus-plus saudara. Enggak begitu, berkah enggak begitu saudara. Berkah itu kalau guru ngajarin baik, bukan ngajarin sesat. Dan tidak ada seorang ulama yang mengajarkan kesesatan, yang ada ulama mengajarkan kebaikan. Kalau ada ulama ngajarin sesat, itu tukang zina tapi berkodok pakai sorban saudara, cabul tapi pakai sorban, kayak begitu banyak sama sekarang. Hati-hati. Dan maka dari itu ikhwan rahimakumullah, ulama-ulama di zaman sekarang itu yang wajib kalian ikuti. Tapi harus hati-hati pilih ulama. Jangan sembarangan pilih ulama. Ingat, saya kasih tahu sama kalian, jangan ngikutin ulama karena viral. Karena yang viral belum tentu istiqomah. Yang viral ilmu belum tentu bisa diadu. Kalau kalian mau ngikutin yang viral, Panji Gumilang juga viral. Betul atau tidak? Jangan ngikutin yang viral, ikuti karena keilmuannya, karena adabnya, karena akhlaknya, dan karena keistiqomahan dan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan hati-hati, ikuti apa kata Imam Syafi'i, ikutilah ulama yang dibenci oleh orang munafik, dibenci oleh fasik, dibenci oleh orang-orang ahli maksiat, karena mereka menyampaikan kebenaran Allah. Jangan ngikutin ulama yang imanuhum laisa fillah, yang imannya bukan sama Allah. Lo emang ada bib? Ada. Jangan ngikutin ulama yang imanuhum fi amplopihim. Jangan ngikutin ulama yang iman sama kalau enggak imanuhum fi besekihim. Di zaman sekarang saya tanya, amplop isinya apa? Amplop duit ya, duit. Money is everything saudara, duit itu segalanya. Saya tanya semua orang di sini yang hadir nih, ada nggak yang nggak butuh sama duit? Nggak ada kan? Tongkarasia
ge moal munafik ge butuh ka duit mah. Lah moal munafik butuh ka duit. Sok aing boga pamajikan aing arek masak kudu make naon? Kompor. Meuli gas make anak aing sakola bayar bulanan make naon? Aing ngabangun pondok make naon? Semen, pasir, batu. Meulina make di dieu kiai ngabangun pondok make duit teh. Make. Sakabege intina mah duit. Butuh ka duit jadi masalah. Nu jadi masalah iman geus ka duit. Lamun iman geus ka duit beureum iman beureum. Duit biru iman biru. Nu mere duit partai beureum iman ka partai beureum. Kumaha barudak? Pokoknya mah kitu pan berarti loba zaman aing. Ieu aing baranya hokasnya punten lamun jelema aya geus iman ka duit halal jadi haram. Haram jadi halal. Teu ningali kana agama nu penting duit ujung-ujungna. Ieu lamun duit hunkul diri hunkul bisa dijual kumaha deui agama. Kumaha deui syariat. Sok zaman ayeuna tingali punten di luar sana banyak perempuan-perempuan yang rela dibayar hanya untuk uang. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka rela menghabiskan yang haram, yang mereka makan yang haram, yang penting uang ujungnya. Apalagi ibu-ibu nih. Zaman sekarang ibu-ibu kadang nggak suka ngeliat yang haram. Yang penting duit hasilnya diinjam, pokoknya bang injam ke Bang Emok kajen. Walaupun sejatinya haram. Nih ngomongin masalah Bang Emok, di sini ada Bang Emok? Ada. Banyak apa dikit? Yang nginjemnya banyak. Benar. Biasanya kaum perempuan. Ini kadang nggak aneh, saudara. Coba. Ini kalau ada nih kan banyak ibu-ibu nih ya. Coba nu boga hutang ka Bang Emok angkat tangannya. Coba nu ente minjam ka Bang Emok angkat tangannya. Bohong. Pendusta. Aneh tumben nggak ada yang wah bohong kabeh ya mah ya. Guys kieu we kieu saha wae boga hutang ka Bang Emok paling doakeun sing panjang sing dilunaskeun hutangna. Anu amin berarti boga hutang. Ya desa naon nih? Panyiaran. Tadi dapat lomba ya penyiaran ya. Selaku tuan rumah ya. Kepala desanya ada. Mana kepala desa? Masya Allah. Kita doakan panjang umur sehat walafiat. Jarang-jarang, punten-punten, aing jarang ningali kepala desa hadir maulidan. Biasanya hadir dangdutan wae. Iya kepada kepala desa Panyiaran ya. Dong kacamatan lah, kacamatan mah gede teuing, hese ngaturna euy. Kepala desa we, desa pan lingkungan saeutik. Nih, warga Panyiaran ya. Kalian harus sepakat bikin peraturan dengan kepala desa, bikin baleho sing gede di mana-mana, taruh di sini, taruh di situ, taruh di sini. Tertulis di baleho tersebut Bang Emok dilarang masuk ke desa Panyiaran. Setuju? Aingnya kurang sia setuju. Mun Bang Emok teu asup utang aing lunas. Tapi heureuy hunggulnya ieu mah ya. Soalna geus kada panas sih, lamun teu heureuy mah moal rame. Insyaallah mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Tapi memang betul saudara, zaman sekarang orang nggak ngelihat agama. Yang penting ujungnya enak diambil semuanya. Yang penting ujungnya duit diambil semuanya. Apapun, nggak mandang duit, nggak mandang apa. Yang penting dapat kenyang diambil. Itu umat Islam zaman sekarang. Dan maaf, yang bisa membenarkan mereka semua, yang bisa menjaga daripada agama Islam ada dua orang. Yang pertama para ulama dan yang kedua adalah para santri. Kalian adalah barisan terdepan yang menjaga daripada agama kalian. Karena yang merusak agama bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, tapi yang merusak agama Islam adalah umat Islamnya itu sendiri. Mereka yang menjual, mereka yang merusak, mereka yang menggadaikan agama hanya untuk kesenangan pribadinya. Siapa yang menjaga? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Makanya saya pesankan lagi satu poin penting nih. Sebelum kita pulang, saya bakal ada lagi poin-poin, cuma saya sampaikan satu poin penting. Pak, Bu, semua jamaah,
bentar lagi kita akan masuk yang namanya tahun politik. Betul atau tidak? Saya nggak bakal kampanye politik, nggak bakal nyuruh pilih anu, pilih ini, pilih itu, enggak. Cuman tolong jangan seperti tahun 2019 Front Pembela Islam diadu domba dengan Nahdlatul Ulama. Saya minta kepada kalian, jangan karena politik kiai sama kiai musuh-musuhan. Jangan karena politik pondok sama pondok musuh-musuhan. Jangan karena politik warga sama warga musuh-musuhan. Enggak ada lagi zamannya, saudara. Kalian mau pilih anu pilihannya, tengah larang aing. Tengah larang. Teu menta teu menarik tenitasian teu. Ngan menta tulung inget. Nu ngadu domba kurang teh politik. Nu ngarusak agama teh politik. Nu nyebabkeun urang terpecah belah politik. Jangan karena politik umat Islam hancur saudara. Lihat di negeri luar sana, di Irak, di Iran, di Yaman. Kenapa mereka bisa berperang? Karena berbedanya pendapat antar partai politik dengan partai yang lain. Lihat, perbedaan yang bisa menghancurkan kita. Ingat saudara ikhwan rahimakumullah, ikhtilaf ma bainal ummatir rahmah. Perbedaan antar umatku itu yang akan menjadikan rahmat, bukan menjadikan pempecah belahan. Selagi perbedaan tersebut tidak keluar dari Al-Quran, Sunnah, tidak keluar dari ijma' dan qiyas, maka itu perbedaan akan menjadikan rahmat. Maka saya tanya semua umat Islam yang hadir pada saat ini, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siap bersatu untuk Allah, siap bersatu untuk Allah, siap bersatu untuk Nabi, siap jaga Indonesia, siap jaga agama. Betul. Semua umat Islam angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, kita doakan pada tanggal 28 Oktober kemarin, sekarang tanggal 29 Oktober, kita doakan tanggal 20 Oktober Gaza sudah dibakar habis-habisan, habis rata dengan api, saudara. Umat Islam banyak yang dibantai di sana, yang meninggal sudah ribuan, yang luka sudah belasan ribu. Kita doakan kalian selaku umat Islam, saya minta kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kalian mengaku cinta kepada Nabi, Baitul Maqdis adalah wasiat yang dititipkan oleh Nabi kepada umat Islam. Kalian nggak bisa menyumbangin harta, nggak apa-apa, tapi doakan jangan sampai lepas. Saya minta, saya pesankan kepada kalian semua, ini saya wasiat, ini wasiat di pondok pesantren, tanggal berapapun tolong dalam satu hari kalian ajak para ulamanya, ngajak para santrinya untuk khotaman Bukhari, niatkan untuk Palestina. Karena dengan khataman Bukhari ini yang sudah menjadikan sebagai karamahnya daripada Imam Al-Bukhari, yang mana dikhatamkan Bukhari dalam satu waktu, itu akan menjadikan keselamatan bagi sebuah negeri. Niatin, tolong minimal kalau satu kecamatan nggak bisa semua, satu aja pondok pesantren ngelakuin khataman Bukhari, niatin untuk Palestina dalam satu waktu, pagi sampai sore beres, nggak pakai lama. Niatin buat Palestina. Bantu doa setiap hari, tolong baca salawat ashghil, niatin buat Palestina. Kalau nggak bisa nyumbangin harta, sumbangkanlah doa, karena ini yang akan menjadikan keberkahan dan keselamatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah kasih kemenangan, Allah berikan kesabaran kepada mereka. Amin ya rabbal. Maka sama-sama kita tutup, tapi jangan ada dulu yang pulang. Jangan ada yang pulang sebelum acara selesai, karena nanti ada doa dan pembagian hadiah. Ini saya selesai sholawat, insya Allah ceramah saya beres, tapi minta jangan ada dulu pulang sebelum semuanya beres. Kita baca sholawat ashghil, nanti diiringi dengan hadrah. Kita niatin pembacaan sholawat ashghil pada saat ini untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, insya Allah. Siap sholawatan? Ya. Betul? Jangan cuma ya nafsu doang sih. Ini sebelum salawatan, saya minta doa dari kalian. Semua jamaah doakan. 8 hari yang lalu, tanggal 20 Oktober, saya ulang tahun. Doakan biar saya panjang umur, saya pengampun. Yang keberapa? Umur saya masih muda. 29 tahun kemarin saya ulang tahun. Masih muda ya? Masih muda Pak Kolot? Muda kan ini ya? 29 muda kan ya? Alhamdulillah.
Dan saya juga minta doa. Saya punya istri di rumah. Haho sia. Tapi saya punya istri di rumah lagi ngandung. 6 bulan kandungannya. Doain biar lahiran lancar. Ini kapan istri saya ngandung anak kelima saya. Lebih kaget lagi kalau begitu. Mata natong hati buku bener. Belum tentu yang mukanya masih muda tapi masih single. Bisa jadi dia milih orang lain. Doain biar istri saya lahiran lancar, anak-anak saya soleh-soleha, semuanya bisa membanggakan saya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga sambil nanti kita baca sholawat, ini saya minta doa lagi. Saya pindah ke Ciamis itu tahun 2021 akhir, kurang lebih 2022 awal saya datang ke Ciamis, tinggal di Ciamis tahun lebih saya sudah di Ciamis, dan alhamdulillah saya dipercaya dan diberikan amanat secara gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai wakaf, nggak pakai hibah, diberikan secara gratis tanah seluas 12 hektar di Cipaku, Ciamis. Dan sekarang lagi bangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Ribatul Ilmi wa Ta'wah. Dan alhamdulillah saya punya pondok pesantren adalah relasi yang menyampaikan santri ke Darul Mustafa Yaman Hadramut. Jadi saya kasih tahu lagi info di sini buat para kiai di sini yang punya pondok pesantren, saya siap ngasih beasiswa kepada santri kalian dengan syarat hafidz Al-Quran 30 juz, alfiyah dan zubat hafal di luar kepala, beasiswa 4 tahun di Darul Mustafa. Insya Allah. Kalau ada yang ada hafal Quran, ngobrol aja sama saya, langsung ngobrol sama saya gratis tanpa bayar kecuali visa sama paspor aja. Itu bayar sendiri itu mah. Makanya dibayarkan oke ku aing. Nah, kalau seandainya di Darul Mustafa dia berprestasi, dapat lagi beasiswa langsung ke Makkatul Mukarramah ke Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Gratis juga ngambil qiraatul sab'ah dan qiraatul asrar. Jadi fadhol. Kalau ada yang mau silahkan. Ini jalur beasiswa nggak cuma sekarang tapi seterusnya selagi saya masih hidup. Fadhol. Kok bisa? Saya punya adik sepupu nikah sama Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Aidid Tarbeh Mukallah Karim Hadramut, dan masih ada keluarga besan saya sama Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah. Nah, makanya fadhol, kalau ada kiai mau menyalurkan anaknya, mau prestasi, silahkan ngobrol sama saya, insya Allah bakal dipermudah. Dan saya juga minta doain biar pembangunan saya pondok ini dimudahkan oleh Allah. Soalnya saya sekarang nanti sambil baca sholawat, saya mau jualan juga. Gak mau kalah saya sama tukang jual cendol, gak mau kalah saya. Saya mau jualan. Jual apa, Bib? Saya mau jual parfum. Habib jual parfum. Emang gak malu Bib jual parfum? Kajen teing aing ngajual parfum daripada aing ngajual agama. Sing punten aing pangantin yang proposal jeung pondok pesantren aing. Di kamari punten, alhamdulillah 500 juta saya kumpulkan dari hasil jualan. Nah, saya jual parfum ini racikan saya pribadi. Jadi kalau kalian cari ke toko parfum gak bakal nemu, karena saya sendiri yang ngeracik dan setiap bulannya beda-beda. Tergantung kemauan saya saja. Dan per botolnya ini nggak pakai alkohol, dimahar dengan harga Rp15.000 per botolnya. Keuntungan udah termasuk untuk pembangunan pondok pesantren. Lebih baik saya jualan daripada harus jual agama. Betul? Fadol, mau beli silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nggak rugi saya beli, alhamdulillah. Enggak, doain biar pembangunan saya dilancarkan oleh Allah. Saya emang nggak mau beli, mau sedekah saja boleh. Nanti ini saya kelilingkan, saya punya sorban kepada jamaah. Saya kelilingkan sorban dibantu oleh laskar. Tapi kalau kelar sorban ini diperuntukkan untuk bantu saudara kita di Palestina, bukan untuk pondok pesantren saya. Jadi sedekahnya untuk yang di Palestina, nanti insya Allah akan diwasilahkan kepada yang bertanggung jawab di sini, insya Allah. Fadol, mau beli parfum silakan, mau sedekah silakan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan Allah ganti dengan manfaat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat sama-sama.
Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kibarkan semua benderanya. Zalimin, zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin, zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Mohon untuk aman. Tertib semuanya, tertib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi
Bisa minta tolong jangan berkerumun begitu, nanti aja deh. Kita tutup dulu doa dengan seksama khusyuk dari guru-guru kita. Tolong jangan berkerumun, jangan ribut begitu. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau seandainya repot berkerumun, bisa langsung datang ke mobil saya di belakang, di mobil Ford Escape warna hitam plat F1KR. Fadlu, bisa langsung ke mobil aja, takut nggak kebagian. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semuanya. Saya minta maaf, minta ridho apabila ada kekurangan. Syukran jazilan, jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Hadza minni wa lahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.